Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu sedaya atas nikmat dari Allah untuk kita dan atas nikmat yang Allah sempurnakan untuk kita itu mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan untuk menjadi sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, mohon kepadamu rasa takut di hati ini yang dengan rasa takut itu saya terhindar dari bermaksiat kepadamu. Wa min ta'atik, dan memohon ketaatan kepadamu ya Allah, ma tuballighuna bihi jannatak, yang dengan ketaatan itu engkau mudahkan aku masuk ke surgamu. Wa minal yakin ma tuhawwinu bihi alaina masaiba dunya. Ya Allah, saya mohon kepada engkau keyakinan di hati ini kepadamu, kepada nabimu, kepada agamamu, agar setiap soal-soal dunia yang kami hadapi menjadi mudah di mata kami. Allahumma matikna bi asma'ina wa absorina wa quwatina ma ahyaitana. Ya Allah, mohon kepadamu agar kami ditetapkan di pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan badan kami, ma ahyaitana, sepanjang kami masih hidup, yang dengan itu insya Allah kita bisa menyambut hidup ini dengan baik, menyambut kematian pula dengan baik insya Allah dengan husnul khatimah ya rabbal alamin. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar musibah yang menimpa kami bukan musibah agama. Kami mohon kepada engkau ya Allah, lindungi kami dari musibah agama. Allahumma la taj'al dunya akbaru hammana. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar jangan jadikan dunia akbaru hammana, dunia menjadi tujuan besar kami. Maka kami mohon kepada engkau ya Allah yang dari yang sedemikian. Demikian doanya Nabi Muhammad SAW ketika bermajelis. Mudah-mudahan Allah dengar dan Allah kabulkan semua permintaan kita pada malam hari ini insya Allah. Bapak Ibu sedaya, insya Allah kita terakhir sampai di bab tentang sholat. Sambil belajar bab sholat, saya sambil mengingatkan belajar tahsin sedikit-sedikit di Al-Fatihah. Jadi setiap pertemuan saya usahakan menyampaikan satu saja tahsin ayat di Al-Fatihah. Malam hari ini sebelum kita melanjutkan rukun, saya sampaikan di ayat pertama Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sedaya, yang perlu diperhatikan di ayat pertama ini, kenapa saya sampaikan? Karena ini keselamatan agama kita, keselamatan sholat kita. Biasakan mengucapkan harokat kasroh dengan sedikit menarik bibir bawah. Bi bukan B. Antara bi dengan B itu beda. Pastikan jenengan bibirnya agak-agak ketarik sedikit. Bismillah, bukan bes bukan. Jadi kadang-kadang mungkin jenengan nggak kerasa, yang mendengar yang tahu. Jadi maka pastikan harokat kasroh itu narik sedikit bibir ke bawah. Bis bukan bes, tapi bis. Kemudian sin di situ hams. Hams itu mengalir ringan. Bis. Kemudian di situ ada desis seperti desisnya ular. Bis dan ringan. Seperti itu cara bacanya. Bismillah. Kemudian di situ ada harokat kasro. Bismi. Kemudian ketemu dengan lafzul jalalah Allah, maka bacaannya harus tarkik. Tarkik itu tipis, bukan bismillah tapi bismillah.
bukan la, tapi la. Beda nggih? Ini yang tahu, yang mendengar biasanya, dengan yang baca kadang-kadang nggak kerasa kalau nggak belajar. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hi sama, hi ditarik sedikit, jangan bismillah, kan beda. Nggih. Bismillahirrah. Kemudian di situ ada hirra. Itu namanya alif lam samsiah. Alif lamnya nggak dibaca, langsung masuk ke huruf ro. Nah, huruf ro, jangan perhatikan Bapak Ibu sedaya, tikrornya atau getarnya, aturan itu sebenarnya maksimal sekali. Aturannya ada yang memaafkan dengan 2 kali. Sebagian imam karena nggak tahu hukum kadang-kadang bismillahir dikiranya seperti itu fasih. Itu keliru Bapak Ibu sedaya. Tikror atau pengulangan di ro itu maksimal sebenarnya hanya 1 atau 2. Jadi yang benar itu bismillahir. Ro itu ditekan ke langit-langit supaya jenengan betul bacanya. Jangan ngambang, nggih. Bismillahir roh. Kemudian Ar-Rahman, bismillahirrahman, ha juga hamas tipis. Ini nggak boleh ada kotoran sedikit pun. Roh, jangan arroh ada kotorannya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika millah itu ada fathah berdiri. Itu mad tabi'i, dibaca 1 ayun. Bismillah 1 ayun. Orang bilang 2 harokat kalau ikro. Kalau di umi namanya 1 ayun. Bismillah, jadi 1 ayun. Bismillahirrahman juga sama 1 ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian him itu adalah bacaan mad arid lisukun namanya, yaitu dibaca 2, 4 atau 6 harokat. Mad arid lisukun artinya mad tabi'i ketemu huruf hijaiyah. Jangan mungkin bingung mad tabi'i apa. Mad tabi'i ada 3. Dengan baca Quran nanti kalau ada harokat fathah ketemu alif itu mad tabi'i, dibaca 1 ayun. Ada kasroh ketemu ya sukun, itu mad tabi'i, dibaca 1 ayun. Ada dhammah ketemu waw sukun, itu mad tabi'i, jadi 3. Nah, kadang-kadang di Al-Quran ditulis dengan fathah berdiri, seperti bismillah, itu kan fathah berdiri itu mad tabi'i. Nah, kalau mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah sukun, maka dibaca dengan 2, 4 atau 6 harokat. Maka kalau jenengan memperhatikan imam, kadang-kadang imam baca bismillahirrahmanirrahim, betul, 2 itu betul. Atau bismillahirrahmanirrahim, 4 itu betul. Nah, kalau yang diindahkan biasanya 6. Bismillahirrahmanirrahim, biasanya begitu. Nih. Nah, kita sarang-sarang mencoba ayat 1. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bapak Ibu sedaya, mim itu sifatnya tawasud. Tawasud artinya enggak langsung gentak berhenti. Ini diperhatikan penting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan him. Itu enggak boleh. Bukan him, tapi him gitu. Ini namanya tawasud. Nah, ini pelajaran tahsin ayat pertama. Artinya apa bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hati-hati, kekeliruan biasanya terjadi di bismillahirrahmanirrahim. Sudah saya bahas di waktu Ramadan. Apa ar-rahim artinya? Yang menurunkan hujan rintik-rintik, itu ar-rahim.
Kalau Ar-Rahim itu penyayang, kalau Ar-Rahim itu menurunkan hujan rintik-rintik. Kalau Ar-Rahim pakai kha. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Rahim artinya apa? Yang indah suaranya. Maka hati-hati membaca Al-Fatihah di ayat pertama ini harus betul. Jangan sampai kita baca keliru. Karena keliru seperti itu bisa mengancam sholat kita, Bapak Ibu sedaya. Maka sekali lagi kita praktekkan ayat pertama, monggo sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, emnya jangan mandek gentak nggih, dieling-eling. Nah, ini pelajaran tahsin kita. Nanti setiap minggu insya Allah kita satu ayat, mudah-mudahan jadi perhatian, mudah-mudahan jenengan dados di rumah lebih tenang kalau membaca Al-Fatihah sendiri insya Allah. Minggu lalu insya Allah kita sudah sampai di rukun yang pertama nih, menika rukun berdiri bagi yang mampu. Bapak Ibu sedaya, rukun sholat yang kita pelajari disebutkan di sini ada 14. Sekali lagi, kalau jenengan ketemu di luar yang 15, yang 18 jangan bingung. Itu hanya masalah pembagian saja. Berdiri bagi yang mampu. Kemarin disampaikan hatta sampai kalau jenengan mampu berdirinya harus dengan tongkat, maka lakukan. Saking pentingnya berdiri dalam sholat. Kemudian kalau jenengan mampunya dengan bersandar di samping panjenengan, jenengan izin, Pak ngapunten, saya nyandar jenengan nggih, angsal mboten. Kalau angsal dan membantu jenengan berdiri maka dilakukan. Kalau nggak mau, cari yang pinggir tembok. Saking pentingnya berdiri di dalam sholat. Sampai pun kalau ternyata harus bayar orang untuk berdiri, dilakukan. Maksudnya bagaimana? Ada orang yang duduk kalau habis sujud berdirinya harus dibantu orang, tapi nek wis ngadeg tetap iso ngadeg, nggak mengganggu setelah berdiri, hanya nggak bisa proses berdirinya, maka wajiblah buat jenengan untuk membayar orang untuk ngangkat panjenengan. Saking pentingnya rukun pertama ini, Bapak Ibu sedaya. Maka jangan bermudah-mudahan langsung memutuskan duduk di dalam sholat, kecuali memang diizinkan secara syariat. Jadi itu kemarin catatannya itu insya Allah. Kemudian apa dalilnya? Yaitu ketika Rasulullah menemui orang yang jelek sholatnya. Rasulullah didatangi orang yang sholatnya nggak bagus. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan irji fasoli fa'anya kalam tu soli. Sini tak konduni. Sholat meneh kue iki durung sholat 3 kali, Bapak Ibu sedaya. Maka kemudian orang ini mengatakan, lah terus kepiye ya Rasulullah? Saya harus bagaimana sholatnya? Saya udah nggak tahu lagi. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, qala idza qumtu ila sholat. Qala berkata Rasulullah, idza qumtu ila sholat, jikalau engkau berdiri untuk sholat, ini menjadi dalil bahwa sholat itu sambil berdiri, bukan sambil duduk. Ini adalah bicara sholat fardu, Bapak Ibu sedaya. Bagaimana sholat sunnah? Sholat sunnah walaupun jenengan mampu berdiri, mau langsung duduk boleh. Boleh. Nanti apa hikmahnya kita bicarakan di belakang. Ini bicara sholat fardu, maka harus berdiri. Bagaimana Ustadz? Saya mampu berjalan dengan baik dari rumah ke sini, saya masih ngobrol di luar berdiri 5 menit, saya masih bisa. Apakah saya harus berdiri? Sementara kalau saya berdiri dalam sholat berat, bagaimana? Bagaimana? Jenengan tidak dari rumah, kuat. Ngobrol di depan 5 menit kuat. Sholat rasanya kok orang kuat. Ini logik nggak? Logik nggak begini? Minimal kalau jenengan terganggu dengan berdiri dalam sholat, minimal memulai sholat takbiratul ihram dalam kondisi berdiri. Karena ada keringanan jikalau di tengah-tengah sholat panjenengan merasa berat berdiri, boleh duduk. Nanti saya terangkan dalilnya insya Allah. Nah, kemudian bagaimana? Apakah ada keringanan? Jikalau
ada orang yang tidak mampu berdiri? Iya, jawabannya. Ingat surah Al-Hajj ayat ke-78. Bahwa agama datang bukan untuk min haraj. Agama datang bukan untuk membuat kesukaran buat panjenengan. Okay. Bahwa ada kemudahan dari syariat ketika memang benar-benar orang mampu, nggak apa-apa, duduk. Okay. Batasan apa orang dikatakan tidak mampu berdiri, Bapak Ibu sedaya? Okay. Yaitu ketika berdirinya membuat sholatnya tidak khusyuk. Contoh, jenengan pemain bulu tangkis lagi main engkel kena, jenengan bisa berdiri, tapi berdirinya panjenengan kemudian kapan to imamnya ora rampung iki Fatihah suwi banget. Nah, yang seperti itu sudah dibolehkan duduk di dalam sholat. Walaupun sekali lagi usahakan memulai dengan tegak berdiri. Oke. Jadi kalau jenengan masih mampu beri, usahakan berdiri. Bahkan ketika jenengan sudah duduk di tengah-tengah kok rasa-rasanya aku kuat ngadeg, wajib ngadeg jenengan. Wajib. Jadi berubah kemampuan di tengah sholat itu tidak masalah. Oke. Tidak masalah. Ini pertanyaan tadi kemarin terakhir. Ini terkait dengan bagaimana jikalau duduk dan berdiri di waktu yang bersamaan di dalam sholat. Okay. Kemudian Imam Imran bin Husain pernah menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya kena penyakit wasir. Bagaimana sholat saya? Maka Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sholi qaiman. Sholatlah sambil berdiri. Ini orang wasir ya. Tetap Rasulullah menyampaikan apa? Sholi qaiman. Sholatlah dengan berdiri. Fa ilam tastati, jikalau engkau tidak mampu berdiri, maka faqaidan, maka duduklah. Fa ilam tastati fa ala jambin. Jikalau engkau duduk juga enggak mampu, maka berbaringlah. Jadi sekali lagi, sinten yang usul ke Rasulullah? Yang tanya, orang kena penyakit apa? Wasir. Penyakit wasir berat enggak? Berat, Bapak Ibu sedaya. Penyakit wasir itu berat. Tetapi ketika tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sholat saya? Maka perintahnya sholi qaiman. Sholat berdiri dulu, berusaha berdiri dulu. Fa ilam tastati, nek ngadeg wis ora iso tenan, faqaidan, maka duduklah. Wis kuat ora duduk ora kuat tenan, baru kemudian berbaring. Ada lanjutannya sebenarnya nggih fikih. Jikalau berbaring pun tidak mampu, maka boleh terlentang. Berbaring dengan terlentang beda nggak, Bapak Ibu saya? Berbeda. Kalau berbaring itu ke lambung kanan atau kiri, sunahnya yang kanan. Jadi kalau di rumah sakit, kalau posisinya begini ya, kalau berbaring harus dirubah begini, karena badan harus menghadap ke kiblat. Tapi kalau terlentang, kakinya di kiblat, kepala diganjel dengan bantal, supaya kepala ada isyarat menghadap ke kiblat. Ruku dengan naik sedikit, sujud dengan naik lebih banyak. Kok ternyata terlentang pun sudah nggak mampu karena pakai gift, maka pakai isyarat mata. Pakai isyarat mata. Terpejam sedikit untuk ruku, terpejam lebih dalam untuk sujud. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat, Bapak Ibu sedaya. Hatta sampai orang sakit yang berat sekalipun. Karena ini kewajiban yang pertama dihisab, dan inilah cahaya di kubur kita, dan inilah cahaya di sirat kita, dan inilah cahaya di padang mahsyar. Maka berhati-hatilah dengan sholat, Bapak Ibu sedaya. Maka ada istilah dikatakan, jikalau sholat baik maka mudah seterusnya, jikalau sholat buruk maka buruk seluruhnya. Oleh karena itu fikihnya detil seperti ini, saking pentingnya sholat. Siapa yang boleh duduk? Orang yang lemah dan tidak mampu berdiri, memang benar-benar iso ngadeg karena kecelakaan dan lain sebagainya misalnya, atau yang semisal itu. Jika berdiri maka sangat memberatkannya sehingga tidak khusyuk, atau mempunyai penyakit yang jika berdiri lama berpotensi memperlama kesembuhannya. Contoh di engkel tadi, nek ngadeg isam soyo suyo marine, itu yang dibolehkan.
Tapi batasan secara syariat adalah ketika berdirinya membuat tidak khusyuk. Dari sini kita tahu Bapak Ibu Sedaya bahwa khusyuk dalam sholat itu pentingnya luar biasa. Sampai dikatakan nek ngadeg marai dadi ora khusyuk, ora rampung-rampung to imame kapan toleh rampung, itu sudah boleh duduk. Tuh. Kemudian demikian juga Rasulullah SAW pernah terjatuh, kemudian luka di sebelah kanan. Maka ketika sholat beliau sambil duduk, beliau sambil duduk. Sekali lagi, Bapak Ibu Sedaya, walaupun kita detil mempelajari ini, ingat-ingatlah Quran surah Al-Hajj ayat 78, yaitu wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Sungguh agama ini datang bukan untuk menyulitkan panjenengan. Jadi biasanya menjadi sulit itu karena salah guru. Jadi angel banget nih. Sebenarnya walaupun rigid banget, sebenarnya mudah agama ini. Dan ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya, di antara dalil tentang bolehnya sholat sambil duduk, nggih menika Quran surah Al-Baqarah ayat ke 239. Nggih. Fa in hiftum farijalan aw rukbana. Jikalau engkau dalam keadaan takut, maka panjenengan boleh sholat bahkan sambil berjalan atau naik kendaraan sambil menjauh dari musuh. Artinya apa? Ini menjadi dalil bahwa nek nganggo melaku, nganggo naik kendaraan saja boleh, apalagi duduk. Ini sekali lagi keringanan di dalam syariat. Tetapi sekali lagi jangan gampang maksudnya. Ojo gampangnya langsung lingkup. Sebagai contoh tadi itu, awak saka omah sehat, ngadeg ngobrol sadurunge mlebu yang masjid 10 menit iso ngadeg. Giliran sholat terus lingkuh. Nah, ini jadi masalah. Berhati-hatilah dengan sholat yang seperti ini. Kemudian, Bapak Ibu sedaya, bagaimana cara duduknya? Bagaimana cara duduknya? Yang sunnah, nggak wajib. Yang sunnah adalah duduk tarobbu. Tarobbu itu artinya bersila, seperti jenengan Pak, itu bersila. Itu namanya duduk tarobbu. Seperti saya sekarang, ini tarobbu. Dalilnya adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbian. Saya melihat Rasulullah SAW sholat sambil bersila. Nah, Bapak Ibu sedaya, apakah harus bersila? Jawabannya tidak. Kalau bersila dengan sulit, maka ada beberapa pilihan. Ada berapa jenis duduk di dalam sholat, Bapak Ibu? Duduk tahiyat awal, namanya apa itu? Iftiros. Duduk tahiyat akhir namanya apa? Tawaruk. Di mazhab Hambali, Malik, Hanafi, 2 rakaat kalau dengan sholat sunnah itu duduknya iftiros, nggak ada tawaruk. Tapi di mazhab Syafi'i duduknya tawaruk. Jadi jangan dipersoalkan. Kalau ada orang sholat 2 rakaat kok duduknya iftiros, jenengan udah tahu ilmunya sekarang. Jangan kaget maksudnya. Dulu kayak kok tahiyat awal itu. Bagi yang nggak tahu begitu. Tapi bagi yang tahu, oh itu nggak masalah. Kemudian duduk yang ketiga, yang keempat apa macamnya? Di antaranya adalah duduk iqa. Duduk iqa, ini saya contohkan. Duduk iqa. Nah, Bapak Ibu sedaya, saya kasih contoh di sini biar kelihatan. Boleh. Boleh, makanya pilihan mazhab itu. Di mazhab Hambali itu duduk 2 rakaat itu iftiros. Iftiros itu begini ya. Ini iftiros. Makanya jenengan nanti lihat orang sholat subuh kok begini, tahiyat akhir, jangan kaget. Itu juga dalilnya kuat di mazhab. Tapi kalau di Indonesia banyak kan mazhab Syafi'i, biasanya tawaruk yang begini. Makanya saya kalau di masjid yang banyak tawaruknya, ya saya tawaruk. Tapi kalau di masjid yang banyak iftiros, saya iftiros. Kenapa? Di antara manhaj terbaik adalah mengikuti yang banyak. Kalau sama-sama ada dalilnya. Nek podo-podo ono dalile, jangan membedani maksudnya. Paham ya? Paham ya? Ini duduk iftiros.
seperti ini. Kalau jenengan mampunya begini, ora iso ngadeg enake koyong ini begini Pak. Tapi jenengan kok kayak gini, aduh loro sakit, mau begini, tawaruk boleh, boleh. Kemudian kalau jenengan bisanya begini juga susah, bisanya begini. Jangan perhatikan nih bedanya apa dengan yang tadi. Dua kakinya berdiri. Ini namanya duduk ik'a. Ik'a pakai ain. Ini juga boleh. Kalau jenengan lihat orang sholat kok duduknya begini, ini juga dalilnya ada. Jangan kok duduknya kayak beda salah, enggak. Ini juga dalilnya kuat sama. Ini namanya ik'a. Yang makruh itu adalah duduk ik'a yang seperti ini. Ini juga ik'a ini, begini. Seperti duduknya anjing. Ini nek jenengan isone mung kuwi tok, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa yang lain makruh begini nih. Mendingan selonjor sekalian. Nggih. Nggih, paham nggih? Nah, ini semua pilihan. Tapi kalau jenengan kok ora iso kabeh, isone mung koyo ngene tok, enggak apa-apa. Nggih, sak isone. Ini pilihan-pilihannya. Nah, yang dilaksanakan Rasulullah itu tarabbu yang seperti ini sila. Ini yang ada dalil khusus dari Rasulullah SAW. Nggih. Jadi itu pilihannya, pilihan duduknya seperti itu, terbuka nggih. Ibu-ibu tadi mireng mboten? Enggak bisa lihat nggih. Jadi seperti itu. Jadi duduk ik'a yang makruh itu ik'a yang ke depan. Nggih. Nah, sekarang jenengan sudah tahu. Kalau jenengan melihat orang sholat duduknya beto-beto, itu jenengan betul sagumun. Itu semua dalilnya sahih. Tapi sekali lagi Bapak Ibu sedaya, di antara manhaj yang saya pakai adalah ikutlah yang paling rame di situ. Termasuk yang kalau ada perbedaan hari Idul Adha, ya di lingkungan jenengan yang rame yang apa? Itu saja. Jangan ribut masalah hari kufi piye tanggal orang bareng karena Arab Saudi dan lain sebagainya, itu nggak usah diributkan karena dua-duanya ada maslahatnya. Sangat dipahami Bapak Ibu nggih? Nah, jadi sekali lagi kalau mau ikut Rasulullah yang sunnah maka duduknya adalah tarabbu, duduk bersila kalau mampu. Sekali lagi ingat, agama datang bukan untuk kesukaran. Kuwi kabeh ra iso sak karepe duduke piye, sing mampu. Sangat dipahami? Nang rumah sakit Mas, angel piye meneh kaya ngono ra iso. Ya sudah sak mampunya. Jangan sampai tidak sholat. Sangat dipahami nggih? Dipahami. Bahkan nanti insya Allah kita akan sampai pelajaran tentang bagaimana ketika kita di rumah sakit, di bed itu sholatnya bagaimana. Nanti insya Allah kita bahas tahap demi tahap. Monggo. Campur mazhab Hanafi dicampur boleh ya? Satu sholat. Nggih. Boleh. Di kitab ini namanya sifat sholat Nabi ini campur ini. Kalau di sini seperti Tarjih Muhammadiyah, dipilih yang paling kuat. Nggih. Kalau saya nggak milih seperti itu. Nggih. Kadang saya milih yang paling kuat, tapi ketika yang paling kuat dan nomor 2 terkuat, misalnya sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan Bukhari dan Muslim, itu yang paling kuat itu. Yang kedua diriwayatkan Bukhari tok apa Muslim tok, nomor 2 kuatnya. Tetapi di lingkungan itu paling banyak kok yang nomor 2, saya pilih yang nomor 2. Contohnya tadi itu sholat 2 rakaat tawaruk itu lebih rendah kekuatannya dibandingkan yang iftiros. Kalau diukur dalil, sholat 2 rakaat lebih kuat yang iftiros Bapak Ibu sedaya. Kalau ditimbang dalil, nggih Pak nggih, maka sholat 2 rakaat itu antara iftiros dengan tawaruk itu lebih kuat iftiros. Tapi karena saya melihat orang-orang di sekitar situ tawaruk, lah kayak kok bedo kayak ngopo. Nah, itu kan jadi masalah. Kalau lingkungannya sudah pada tahu semua nggak masalah. Tapi saya termasuk yang menggunakan seperti itu. Supaya apa? Menghindari perselisihan yang tidak perlu. Bapak Ibu sedaya. Sangat dipahami nggih? Sangat dipahami. Jadi sekali-kali kalau saya duduk iftiros jenengan sudah tahu berarti. Pak Wahid lagi praktek madzhab
Hambali. Jadi di dalam buku ini Pak nggak pakai madhab ini. Orang ditanya, kalau nggak pakai madhab berarti apa? Madhab kelima namanya, yaitu apa? Madhabnya tidak bermadhab Pak. Sebenarnya orang yang tidak bermadhab artinya madhabnya tidak bermadhab. Karena madhab itu pilihan. Madzhaba ilaihi. Madhab kan singkatannya madzhaba ilaihi. Pilihan agama yang kita pilih dalam melaksanakan agama. Maka kalau kita memilih tidak bermadhab, artinya madhab kelima yaitu tidak bermadhab. Madhabnya tidak bermadhab itu maksudnya. Jadi boleh Pak, boleh. Bahkan sebagian ulama praktek dengan memilih yang dalil paling kuat itu. Tapi sekali lagi, sepanjang masih ada dalil yang memayungi, jangan ribut di perbedaan. Karena fikih itu luas banget. Lagi pula, ini yang saya bekalkan pada panjenengan, yang akan ditanya itu sholatnya jenengan, bukan sholat tetangga panjenengan. Besok yang ditanya oleh Allah itu sholat kita masing-masing, nafsi-nafsi. Bahkan kita nggak pakai celana, nggak pakai baju di sana itu. Aisyah radhiyallahu anha tanya, apa nggak malu ya Rasulullah? Pada waktu itu orang udah nggak mikir, nggak lihat nafsi-nafsi. Bahkan seorang suami pergi dari istrinya, seorang ayah pergi dari anaknya, takut dituntut. Subhanallah Bapak Ibu sedaya. Maka persoalan ibadah ini ingat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu duduknya pilihannya itu nanti jenengan menyesuaikan. Kalau jenengan punya orang tua kebetulan diuji dengan sakit, jangan sampai orang tua nggak sholat. Itu maksudnya ini pelajaran ini. Mungkin jenengan masih sehat, berdiri nggak masalah, tapi orang tua kadang-kadang sudah berat, wudu sudah susah, maka harus dibantu oleh kita. Intinya jangan sampai tidak sholat. Kemudian Bapak Ibu sedaya, Rasulullah datang ke orang sakit, kemudian orang itu sedang sholat di atas tempat tidurnya. Kemudian ketika sujud dia mengambil bantal, begini. Dibantal, maka kemudian Rasulullah ambil bantalnya, diambil bantalnya. Kemudian orang itu ngambil kayu di sampingnya, kemudian sujud lagi di kayu, kayunya diambil oleh Rasulullah. Bapak Ibu sedaya, maka Rasulullah menyampaikan, sholatlah di atas lantai, jikalau engkau tidak mampu maka pakailah isyarat di dalam sholat. Maksudnya jenengan nggak perlu mencari tempat sujud tambahan, tuh nggak perlu, nggak boleh. Bahkan dengan isyarat maksudnya apa? Kalau jenengan ruku turun sedikit, kalau sujud turun lebih banyak, itu maksudnya. Jenengan nggak perlu ngambil sesuatu untuk sujud. Sangat dipahami sampai di sini. Sholatlah dengan isyarat. Kemudian Bapak Ibu sedaya, sekali lagi, soal fikih ini sebenarnya mudah, jangan dipersulit, jangan dipersulit, tapi juga jangan digampangkan. Ada 3 keadaan yang perlu diperhatikan terkait dengan berdiri dan duduk di dalam sholat. Yang pertama, ada keadaan begini Bapak Ibu. Ini agak melibet sedikit, jenengan perhatikan. Jenengan tidak bisa berdiri di dalam sholat, harus duduk. Sekarang saya harus duduk di kursi apa di lantai? Itu ada aturannya Bapak Ibu. Harus di kursi apa di lantai? Kondisi pertama, jikalau di atas kursi dan di atas lantai sama-sama tidak bisa berdiri, ini cerita sama-sama nggak bisa berdiri. Jika duduk di tanah tidak bisa berdiri, jika duduk di kursi tidak bisa berdiri. Kemudian jikalau duduk di kursi tidak bisa berdiri dan tidak bisa sujud, jikalau duduk di lantai juga tidak bisa berdiri dan tidak bisa sujud. Maka jenengan pilih di mana duduknya. Nang kursi ra iso ngadeg, ra iso sujud. Nang lantai ora iso berdiri, ora iso sujud. Duduknya di mana? Sama-sama nggak bisa berdiri, sama-sama nggak bisa sujud. Ini boleh dipilih salah satunya. Mau di kursi atau di lantai boleh. Kemudian yang kedua kondisinya, jika duduk di atas tanah dia bisa sujud, sama-sama nggak bisa berdiri. Jika di atas kursi maka dia tidak bisa sempurna sujudnya.
Maka bagaimana? Harus di lantai, karena ada rukun yang bisa disempurnakan, yaitu sujud. Jenengan nggak boleh di kursi, sangat dipahami. Kalau jenengan di lantai, membuat jenengan jadi bisa sujud, walaupun nggak bisa berdiri. Di kursi, jenengan nggak bisa sujud sempurna, nggak bisa berdiri pula. Maka wajib di lantai, karena di lantai satu rukun terpenuhi. Sekarang yang ketiga, jika di kursi bisa berdiri, jika di kursi bisa berdiri, tapi nggak bisa sujud. Kemudian jika di atas tanah bisa sujud, tapi jadi nggak bisa berdiri. Jadi berdiri bisa, ruku nggak sempurna, harus duduk. Ada tuh orang yang seperti itu. Allahu Akbar, mau ruku pegel, nggak bisa, wah sakit banget. Maka rukunya dengan duduk, berarti kan dia posisi duduk bisa berdiri, tapi nggak bisa sujud sempurna. Ruku juga nggak sempurna. Kemudian sujud, duduk di bawah, dia kondisinya bisa sujud. Itu jadi bagaimana kalau kayak gitu? Harus di kursi apa di lantai? Di kursi, Bapak Ibu Sedoyo. Kenapa? Bisa berdiri di dalam sholat lebih utama dari sujud di dalam sholat. Saya dipahami sampai di sini. Inilah mengapa rukun berdiri itu luar biasa. Kenapa? Kita berhadapan dengan Allah dua kali. Di dunia sekali, yaitu ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Saat itu jenengan sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dipahami sampai di sini. Nanti di akhirat jenengan juga berdiri ketika dihisab oleh Allah. Nunggunya di padang mahsyar juga berdiri. Yang di situ dikabarkan ada orang yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke dengkul, ada yang sampai menenggelamkan. Saat itu barang siapa yang memberikan hak berdirinya yang pertama dengan baik, yaitu dia tidak menyia-nyiakan sholatnya, berdirinya sempurna, maka berdiri yang kedua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu Sedoyo, merinding nggak jenengan kalau dengar kayak gini nih? Artinya jenengan sholat itu menghadap Allah. Allahu Akbar tuh visinya kita itu sudah sampai ke sana Bapak Ibu Sedoyo. Besok saya akan berdiri lagi di hadapan Allah, akan dihisab, ditanya seluruh apa yang kita lakukan. Dan dikatakan jikalau kita berdirinya benar sekarang, besok dimudahkan. Maka hati-hati berdiri dalam sholat. Bapak Ibu Sedoyo, lantas bagaimana berdirinya? Berdiri yang betul tuh posisinya straight. Jadi ibu-ibu kelihatan enggak? Jadi kaki itu enggak menggagang begini, juga enggak nyempit seperti ini, yaitu sesuai dengan pundak kita. Dilembutkan ininya untuk tetangga panjenengan, maksudnya jangan gagang begini kayak jak gelut, tapi lurus dengan pundak. Kemudian arah dari kaki itu ke kiblat, jangan begini atau begini, kecuali penyakitan. Saya penyakit kayak gini ya, gimana lagi? Ini bicara normal maka lurus menghadap ke kiblat. Ini penting diperhatikan. Kemudian dalam kondisi tegak, ini berhubungan langsung dengan rukun kedua, yaitu takbiratul ihram. Tidak sah orang yang takbiratul ihramnya dalam kondisi ndungkluk. Ini penting, ini pembahasan khusus para ulama ini. Banyak orang takbiratul ihram kondisinya Allahu Akbar. Enggak boleh Bapak Ibu Sedoyo. Takbiratul ihram harus tegak, kepala juga tegak. Jangan begini, apalagi ndungkluk badannya. Syarat takbiratul ihram sah, rukunya adalah dia tegak. Tegak seperti ini. Kemudian kondisi tangan tidak seperti ini atau seperti ini, tapi di tengah-tengah. Enggak boleh begini. Kalau sujud itu begini kalau sujud. Tapi kalau takbiratul ihram kondisinya madda dalam bahasa Arab. Madda itu artinya
nggak benggang banget, tapi nggak nempel banget. Nggak boleh nempel banget, nggak benggang banget. Yang betul seperti ini. Ini namanya madda. Dan sejajar mangkibaihi atau udunaihi atau kuping kita. Pilihannya ada 3. Sejajar ini atau di atas ini sedikit. Nah, ini untuk keterangan takbiratul ihram. Kita masuk di pertemuan berikutnya, insya Allah malam hari ini membahas khusus rukun pertama, yaitu berdiri. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Demikian sampai malam hari ini. Ternyata sudah isya nih. Kalau ada pertanyaan ya nanti di luar setelah salat isya nih, insya Allah. Saya kira itu sampai malam hari ini. Langsung ditutup awan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.